Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video kali ini. Ya, selamat datang di Indofood Official. Alhamdulillah, ini sengaja memang saya ambil video pada malam hari karena memang baru dari pagi sampai sore itu memang disibukkan sama aktivitas lainnya. Jadi belum sempat ambil video, baru sempat malam ini sekalian sambil kasih makan puyuh di kandang saya ini. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video tentang puyuh. Baik teman-teman, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang panen telur, ini ada yang unik dari bentuk telur puyuh sendiri. Dibilang unik itu karena ukurannya yang tidak sesuai atau tidak pada umumnya. Nah, ini sebagai contohnya, rata-rata telur puyuh itu ukurannya idealnya seperti ini ya. Cuman beberapa hari yang lalu saya mendapati telur puyuh itu ukurannya lebih kecil, bahkan lebih kecil daripada umumnya. Nah, seperti yang sedang saya pegang ini, mungkin kalau dilihat dari video tidak terlihat jelas. Nanti saya akan foto perbandingan telur yang ukuran normal dengan yang saya bilang unik tadi. Nah, tentunya telur seperti ini tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh para peternak, karena jika semua telur akan bentuknya seperti ini, yang pasti rugi lah, yang jelas rugi, karena beratnya pun tidak istilahnya tidak seimbang, atau ukurannya pun bakalan tidak diterima oleh pasar. Jadi bagaimana caranya telur itu atau puyuh itu bertelurnya normal, ukurannya normal. Nah, setelah saya mencari info ke sesama peternak, kemudian membaca literasi dari berbagai sumber, itu ternyata faktor yang membuat telur puyuh itu ukurannya kecil itu faktor terbesarnya dari segi pakan. Puyuh saya ini memang full pakan dari pabrik, karena memang saya sendiri tidak merekomendasikan bagi teman-teman untuk mencampur makanan, dan itu pun disepakati, maksudnya diiyakan juga oleh beberapa peternak yang sudah skala besar. Jadi memang ketika kita mencampur pakan dengan pakan lain seperti dedak dan beras jagung, kan kita tidak mengerti takarannya. Nah, salah satu penyebabnya itu nanti ini telur ukurannya akan kecil. Jadi untuk puyuh saya ini memang saya kasih pakan full dari pabrikan. Ya memang harganya agak mahal sih, cuman hasilnya pun lumayan lah, bisa dikatakan lumayan. Nah, tapi mengapa puyuh di kandang saya ini masih ada yang cacat, maksudnya telurnya cacat, padahal pakan sudah dari pabrik? Setelah saya teliti atau setelah saya ingat-ingat beberapa hari ke belakang, itu memang ada fase di mana ketika pakan itu habis, maksudnya habis itu
pakan itu cukup untuk 1 kali makan, maksudnya ketika pagi hari. Kebetulan saya disibukkan pekerjaan lainnya, akhirnya eh, tidak sempat membeli pakan. Biasanya saya beli pakan itu sisa 10 kilo itu saya sudah beli lagi. Nah, karena kesibukan aktivitas lainnya, sehingga pakan itu tinggal 1 kali makan, maksudnya untuk makan pagi hari itu sudah habis, saya baru beli pakan lagi. Nah, kemungkinan menurut feeling saya atau analisa saya, hal tersebut yang membuat puyuh bertelur kecil. Jadi kan ketika pakan itu sudah habis, sedangkan populasi banyak, akhirnya kan istilahnya tidak ada yang, atau ada yang tidak kebagian ya, meskipun kebagian pun itu cuma sedikit. Jadi analisa saya mengarah ke sana, ya. Ketika pakan habis, saya belum punya stok pakan. Nah, biasanya itu sebelum pakan habis saya sudah beli dulu. Jadi begitu pakan habis, saya sudah ada stok 1 karung. Nah, ini sebenarnya pembelajaran bagi saya agar kedepannya tidak terulang lagi hal sedemikian rupa. Karena memang terlihat jelas teman-teman. Jadi ukurannya itu, ini untuk yang kecil ini kalau saya bandingkan dengan kelereng itu hampir sama ukurannya. Nah, jadi pembelajaran juga bagi teman-teman kalau ingin ternak puyuh, itu diusahakan untuk masalah pakan jangan dibatasi, kemudian jangan mencoba untuk mencampur. Nah, kecuali kalau teman-teman mengerti tentang takarannya dan sudah paham, kalau mau mencoba mencampur juga tidak masalah kalau sudah paham. Kalau sekedar coba-coba, saran saya jangan mencoba untuk mencampur, daripada nanti hasilnya kayak gini, semua telur akan kecil. Itu nanti rugi di teman-teman sendiri sebenarnya. Jadi pembelajaran juga ke depannya agar menjadi reminder juga bagi saya, atau pengingat juga bagi saya, sebelum pakan habis kita harus, istilahnya harus sedia stok dulu sebelum pakan habis. Jadi ketika pakan habis, kita langsung buka pakan yang baru tanpa harus cari atau beli dulu, karena jarak tempat saya sama tempat penjualnya itu lumayan jauh. Jadi ya memakan waktu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Belum lagi nyampe sana kita sharing-sharing lah, karena kebetulan penjual pakan ini juga peternak juga. Jadi beliau di rumah itu menyediakan pakan sama juga ternak puyuh. Mungkin itu saja teman-teman. Oh ya, satu lagi, bagi teman-teman yang sudah pro atau sudah berpengalaman di bidang puyuh, bisa kasih saran dan komentar di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar ke depannya, agar kita bisa memaksimalkan hasil telur puyuh. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.